Kasus dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menyeret sosok lain bernama Don Rito. Polisi menetapkan pihak swasta bernama Don Rito alias Dokter sebagai tersangka dari 3 perkara kasus korupsi yang tengah diusut Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri. 3 kasus tersebut adalah kasus Black Coat Batubara PLN, dugaan korupsi PT Asabri, Persero, dan PT Asuransi Jiwasraya, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta, CBS, kepada PT Krakatau National Resources, KNI, anak usaha PT Krakatau Steel, pada periode 2020-2025. Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, KOSMAK, Ronald Loblobi mengatakan, Don Rito merupakan teman dari Febrie Adriansyah semasa berkuliah S1 di Universitas Jambi. Ronald melanjutkan, Don Rito adalah seorang lawyer yang kerap ditunjuk untuk menangani kasus-kasus korupsi yang ditangani Febrie Adriansyah. Jadi misalkan Febrie ini tangani perkara korupsi gitu ya, maka dia mengarahkan orang-orang ini untuk menunjuk si Don Rito ini sebagai lawyernya, kata Ronald, dalam wawancaranya bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra, Senin, 13 Juli 2026. Ia menjelaskan, penunjukan Don Rito sebagai kuasa hukum pihak yang tengah berperkara itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, Don Rito menjadi perpanjangan tangan Febrie dalam perkara-perkara tersebut untuk bisa melakukan negosiasi mengenai apakah kasus yang tengah berjalan itu ingin dilanjutkan atau dihentikan. Jadi kemudian terjadilah dari situ ada komunikasi kemudian ada negosiasi untuk ya tadi, terkait kasusnya mau diselesaikan, segala macam. Pakainya itu tangannya Don Rito ini, jelas Ronald. Selain itu, Ronald mengungkapkan, Don Rito tidak hanya bertugas dalam hal penanganan perkara, tapi juga diduga terlibat langsung dalam mengelola aset-aset TPPU yang dilakukan Febrie Adriansyah. Dia, Don Rito, mengelola aset-aset TPPU-nya Febrie. Itu yang kemudian dikelola pada berbagai perusahaan. Terlibat langsung. Kalau Don ini terlibat, kalau saya tidak salah itu dia bisnis kulinernya. Bisnis kuliner. Money changer, kata Ronald. Laporan KOSMAK hingga bersurat ke Prabowo. Sejak sekitar tahun 2024, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, KOSMAK, melakukan penelitian terkait dugaan keterlibatan Febrie Adriansyah dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Koordinator KOSMAK Ronald Loblobi mulanya menyoroti dugaan korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah dalam lelang saham PT Gunung Bara Utama, GBU, dengan kerugian negara mencapai 10,5 triliun rupiah. Aset perusahaan itu yang ditaksir bernilai 12,5 triliun rupiah itu, menurutnya, dijual murah hanya 1,945 triliun rupiah kepada PT Indobara Utama Mandiri, perusahaan yang baru berdiri 10 hari sebelum lelang dan dimiliki oleh mantan narapidana kasus suap KPK, Andrew Hidayat. Ronald menjelaskan, modus yang digunakan adalah praktik markdown nilai aset. Jadi awal mulanya itu ada kasus lelang aset tambang, Gunung Bara Utama, dalam kasus Jiwasraya. Itu menarik kami tuh. Biasanya kan kalau korupsi itu kan markup, ini markdown, kata Ronald Loblobi dalam wawancara bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra, Senin, 13 Juli 2026. Andrew Hidayat ini adalah mantan napi korupsi. Jadi bisa terjalin hubungannya dengan Jampitsus, Febrie Adriansyah, itu mungkin dari perkara itu. Nah, kemudian mereka bekerja sama untuk kemudian memainkan peranan di dalam lelang tambang itu, tambahnya. Selain itu, Ronald mengatakan, pihaknya juga mendalami terkait dugaan korupsi Febrie Adriansyah dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung, M.A. Zarof Richard. Ia menyoroti,
Dalam perkara itu, Zaroff Richard dijerat pasal gratifikasi. Padahal indikasi kami mempelajari bahwa itu, Zaroff Richard, seharusnya pasal suap. Bukan gratifikasi. Bukan gratifikasi. Karena Zaroff Richard ini hanyalah sebatas GTK-EPR, ucapnya. Ronald menduga rangkaian panjang suap itu digunakan oleh Febrie Adriansyah untuk menyandara para hakim agung yang diduga menerima aliran darah dari Zaroff Richard. Menurutnya, dugaan pihaknya ini diperkuat dengan bukti-bukti elektronik yang didapatkan dari hasil penggeledahan rumah Zaroff Richard yang tidak pernah dipublikasi. Lebih lanjut, Ronald mengatakan, hasil penelitian pihaknya itu sempat dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024. Tak hanya itu, ia juga melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kortas Tipikor Polri pada 2025. Ia juga mengaku sempat bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendalami dugaan korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah dalam sejumlah kasus. Adapun Ronald mengatakan, pengembangan kasus yang dilakukan Kortas Tipikor Polri hingga menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka pada Juni 2026 ini dinilai menjadi tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan pihaknya. Sebelumnya kami juga menginformasikan gitu loh, memberikan surat kepada Presiden Republik Indonesia. Kami tembuskan juga pada saat itu kepada Menhan, kata Ronald.